Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Padang semester 2 dengan nomor ID 856251432. Saya mendapat tugas dari dosen untuk menjelaskan mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Topik yang saya kembangkan adalah tentang anak dengan gangguan belajar. Anak dengan gangguan belajar dapat dibagi menjadi dua kegiatan belajar. Pertama, anak penyandang intellectual disability. A. Pengertian intellectual disability. Disability adalah gangguan dengan keterbatasan pada fungsi intelektual serta fungsi adaptif yang diperlukan untuk keterampilan hidup dan sosial sehari-hari. Fungsi intelektual adalah kapasitas mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, melakukan perencanaan, bernalar, menyimpan informasi, dan lain-lain. Sedangkan fungsi adaptif adalah sekumpulan keterampilan konseptual, praktis, dan sosial yang dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain ini juga gangguan muncul sebelum usia 18 tahun. B. Klasifikasi gangguan intellectual disability. Disability atau disingkat dengan IT dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan. Berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu intellectual disability golongan rendah, intellectual disability golongan sedang, dan intellectual disability golongan berat. Anak dengan golongan intellectual disability ringan menunjukkan tingkah laku yang berbeda-beda dengan golongan IT sedang maupun berat. Anak dengan golongan IT ringan masih tergolong mampu didik sehingga mampu bersekolah sampai sekolah dasar. Sedangkan anak dengan golongan IT sedang tergolong mampu latih sehingga akan diarahkan untuk mengembangkan uang agar dapat hidup mandiri. Anak dengan intellectual disability golongan berat membutuhkan bimbingan dan pendampingan secara terus-menerus. C. Karakteristik anak dengan intellectual disability. Anak-anak yang mengalami intellectual disability dapat mulai menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik anak dengan intellectual disability. Anak-anak yang mengalami intellectual disability dapat mulai menunjukkan ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda-beda sejak masa bayi. Walaupun banyak juga ciri-ciri atau karakteristik yang baru mulai teramati ketika anak memasuki sekolah formal. D. Penyebab gangguan intellectual disability. Terdapat banyak faktor yang disebabkan dan meningkatkan resiko seorang menyandang intellectual disability yang bisa dilihat dari segi genetik dan segi lingkungan. Tidak semua kasus anak dengan intellectual disability dapat ditentukan faktor penyebabnya. F.
pihak yang berperan dalam penanganan anak dengan intellectual disability. Strategi penanganan bagi anak usia dini dengan intellectual disability ditujukan pada penguasaan kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan menulis. Terdapat beberapa prinsip menyampaikan materi pembelajaran pada anak dengan intellectual disability yang harus benar-benar diperhatikan oleh guru. Melibatkan banyak pihak untuk membuat penanganan menjadi lebih komprehensif. Kedua, anak dengan gangguan Down syndrome atau disingkat dengan DS. Pengertian Down syndrome adalah kondisi bawaan yang disebabkan oleh adanya kromosom tambahan di kromosom ke-21 yang mempengaruhi jalannya perkembangan yang disebabkan anak menyandang di Down syndrome menunjukkan karakteristik yang khas. Penyebab Down syndrome ada 3 jenis penyebab Down syndrome berdasarkan bentuk kelainan kromosom. 1. Trisomi 21 atau nodysgenesion. Selain kromosom akibat kegagalan pembelahan sel sebelum atau saat pembuahan. 2. Masalah kelainan kromosom akibat kegagalan pembelahan sel setelah pembuahan. 3. Translokation, kelainan kromosom akibat patah dan menempel pada kromosom lainnya. C. Karakteristik anak dengan DS. Selanjutnya, karakteristik fisik yang khas antara lain bentuk kepala dan hidung, ukuran lidah yang lebih besar dan rongga mulut, jarak antara kedua mata yang lebar dan sebagainya. D. Strategi penanganan anak dengan DS. Anak dengan DS tetap mampu mengembangkan kemampuan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi. Oleh sebab itu, penanganan dini mungkin dapat membantu anak mengembangkan kemampuan dengan lebih cepat. Paling tidak, mereka tidak akan terlalu tertinggal dari anak-anak seusianya. Strategi penanganan anak Down syndrome ini dengan cara fisioterapi, terapi wawancara, terapi oksusional, dan terapi yang bisa dilakukan dengan orang tua di rumah. Pihak yang berperan menangani anak dengan Down syndrome yaitu penanganan anak dengan Down syndrome melibatkan anak, orang tua, dokter, psikolog, dan terapi serta guru di sekolahnya. Hanya itu yang dapat saya kembangkan pada saat ini. Apa ada salah kata, mohon maaf, dan mohon subscribe ke YouTube saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.